baru, kita scan dan kita upload di bagian sini. Petik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Kita akan lanjutkan pengisian DRH secara real. Akan kita contohkan. Yang sebelumnya kita sudah sampai pada beberapa tahapan pengisian data perorangan. Kemudian nanti akan kita lanjut, ada pengisian data tentang riwayat organisasi yang terkait dengan nomor surat keterangan catatan kepolisian, kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta surat keterangan bebas nafsa. Dan kita akan contohkan juga nanti hasil cetak daftar riwayat hidup yang selanjutnya diupload pada akhir pengisian ini. Sebelum melanjut, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan teman-teman semuanya. Untuk keterangan lain, nomor surat keterangan catatan kepolisian ini bertanda merah, artinya wajib diisi sesuai dengan SKCK yang kita miliki dan kita buat dari Polres ataupun dari Polsek ya. Barangkali teman-teman ada yang buat di Polsek. Bagian atas itu kan nomor SKCK, tapi bukan yang bagian atas sebelah kanan, atas tengah ya. Kita inputkan di sini pada nomor surat keterangan catatan kepolisian ya, sesuai dengan nomor yang dikeluarkan, kemudian tanggal surat keterangan catatan kepolisian yang berada di bawah dengan tanggal pilihan seperti ini modelnya, kemudian nama pejabat penanda tangan surat keterangan catatan kepolisian ya yang bertanda tangan di bawah tanpa nama gelar, kemudian nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Karena ini kolomnya hanya satu, sementara nomor suratnya ada dua, sehingga ini dimasukkan semua. Yang pertama adalah surat keterangan sehat jasmani terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan surat keterangan sehat rohani, dan diantaranya kita kasih jeda di sini ya, tanda petik 1, kemudian garis miring, dan diikuti petik 1 lagi, sebelumnya dikasih spasi juga. Kemudian tanggal surat keterangan sehat jasmani dan rohani di sini, jika kedua tanggalnya sama maka kita ambil salah satu ya. Ini contohnya antara surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu sama, sehingga tanggalnya hanya 17 April 2023. Kalaupun berbeda tanggalnya antara surat kesehatan jasmani dan rohani, misalkan kita buat di tempat yang berbeda, atau misalkan hari ini saya buat surat jasmani kemudian esok harinya rohani, itu kan tanggalnya berbeda. Nah, sebagaimana di petunjuk di bawah ini ya, tidak perlu dijelaskan yang mana nomor surat kesehatan jasmani atau nomor surat kesehatan rohani ya. Bila Anda memiliki lebih dari satu surat kesehatan jasmani dan rohani dengan nomor berbeda, maka masukkan semua nomor surat dan bisa dengan tanda ini, tanda petik 1 kemudian garis miring. Itu kalau suratnya berbeda ya tanggalnya. Jika tanggal suratnya berbeda, maka ini harus dimasukkan semuanya dengan dipisah seperti tadi menggunakan tanda petik 1 dan garis miring, kemudian petik 1 lagi, diikuti tanggal tersebut. Misalkan di sini surat jasmani terlebih dahulu, kemudian diikuti tanda petik 1 garis miring, baru masukkan surat keterangan sehat rohani. Kemudian nama dokter itu tanpa gelar depan ya, surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Karena yang mengeluarkan dua dokter, maka di sini dimasukkan semuanya tanpa gelar. Seperti tadi diapit dengan tanda garis miring, yang sebelumnya garis miringnya juga dikasih tanda petik ya. Kemudian nomor surat keterangan bebas nafsa ini dimasukkan tanggal surat dan nama pejabat. Berikutnya akan kita lihat DRH perorangan ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini masuk pada tahapan terakhir atau unggah dokumen. Ini unggah dokumen masuk pada tahapan terakhir. Ini ada yang harus kita upload semuanya, jumlahnya ada
9 ya. Yang pertama adalah file scan pernyataan 5 poin, belum unggah, file scan keterangan satuan kepolisian SKCK, file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH pada web SSCSN. Jadi nanti diunggah di sini, masuk ke cetak DRH perorangan ya, kemudian cetak DRH riwayat, baru nanti kita upload di sini. Tapi sebelumnya ya akan kita contohkan dulu, harus dikasih tanda tangan. Ini contoh DRH perorangan ya yang sudah saya cetak. Ini fotonya terbaru menggunakan background warna merah dan bajunya putih. Sebenarnya tidak ada ketentuan untuk baju, yang penting menggunakan pakaian formal, bisa juga berdasi. Kemudian di sini nama ya, setelah kita cetak itu kita tulis tangan di sini ya, sesuai dengan nama yang tertera pada DRH yang sudah kita print. Ini juga kita tulis tangan ya, pakai tulisan tangan ya, seperti ini. Jadi menurun atau mencontoh yang bagian ini ya. Terus ini juga sama tanggal lahirnya ya, sesuai dengan bagian ini dimasukkan di sini ya, tanggal lahirnya. Kemudian yang lain-lain ini sesuai dengan data yang sudah kita masukkan pada SSCSN yang sudah kita input. Ini contohnya dari jalan, kemudian kelurahan, kecamatan, kabupaten, sampai warna kulit, kegemaran atau hobi dan seterusnya ya. Kalau tadi DRH perorangan, sekarang DRH riwayat. Pertama adalah riwayat tentang pendidikan ya, sekolah dasar. Ini sudah masuk semua sesuai dengan yang kita input. Kemudian SLTP, SLTA, sarjana ya, dari ijazah, kemudian tanggal, pejabat penandatangan ya, kepala sekolah dan sebagainya, kepala dinas. Kemudian riwayat pekerjaan, riwayat kepangkatan dan golongan ruang ya. Pekerjaan pertama di instansi apa dimasukkan, ini masih ada perdebatan ya, ada yang tidak perlu dimasukkan riwayat pekerjaan dan ada memang yang menginginkan dimasukkan, tapi tidak ada ketentuan yang baku. Yang jelas kalau misalkan tidak memasukkan pun tidak jadi persoalan ya. Berikutnya adalah riwayat keluarga ya, ada nik istri atau suami, kemudian nama, tempat tanggal lahir sesuai dengan yang kita inputkan, akta nikah atau akta cerai juga dimasukkan. Terus anak kita ini sudah masuk semuanya, ada 3. Terus orang tua kandung ya, 1 sudah meninggal, tetap dimasukkan nik dengan tanda kosong ya. Terus yang satunya masih hidup statusnya, ini sudah meninggal. Kemudian saudara kandung jumlahnya ada 7, ini dimasukkan semuanya. Detail ada nik ya, kemudian nama, TTL, pekerjaan, perusahaan, status hidup. Ini salah satu sudah meninggal ya, tetap dimasukkan dengan statusnya di sini adalah meninggal ya. Keterangan tanggal lahir dan bekerja atau tidak bekerja karena sudah meninggal. Berikutnya bapak atau ibu mertua, kalau masih lengkap boleh dimasukkan kedua-duanya ya. Misalkan 1 sudah meninggal, 1 masih hidup, dimasukkan keduanya juga boleh dengan status kayak tadi, meninggal dan satunya hidup. Atau misalnya sudah meninggal semuanya pun bisa dimasukkan karena sebagai data ya. Keterangan organisasi, nama organisasi jika diperlukan teman-teman bisa memasukkannya, tapi ini tidak ada. Kemudian keterangan lain-lain ya, ini yang tadi kita input, surat keterangan satuan kepolisian, tanggalnya, kemudian pejabat, keterangan sehat. Di sini muncul 2 ya, ada jasmani dan rohani. Kemudian penandatangannya juga 2 dokter, tanggalnya sama, berarti ini tanggalnya hanya 1, kalau tanggalnya beda ditulis semua. Kemudian kalau surat keterangan bebas nafsa, tanggalnya sama, kemudian pejabat penandatangan beda. Ini kalau ada keterangan yang
dianggap perlu bisa dimasukkan, kalau tidak pun tidak apa-apa. Kemudian kita bubuhi tanda tangan di sini dan kita masukkan kota ya, misalkan di sini Banjarnegara, di bubuhi materai, baru kita scan dan kita upload di bagian sini ya, daftar riwayat hidup ya. Demikian, mudah-mudahan jadi tambahan informasi buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.